Bukti Bu Eni baik, lihat anaknya terdidik sangat baik dan santun. Nah, itu dia pikiran gua. Jangan-jangan yang tidak baik itu yang Ono, bukan Ibu Eni ya. Atau jangan-jangan yang mau ngerebut rumahnya itu ya memang itu rumahnya Ibu Eni. Makanya dia ngamuk-ngamuk kan. Kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan berprasangka buruk dulu ya. Bisa saja kan Ibu Eni ini yang jahatin ya guys. Kalau pemikiran gue kayak segitu, kayaknya ya. Soalnya kan kalau misalkan itu rumah memang bukan buat Ibu Eni dan Tiko, sudah pasti itu rumah udah cepat terjual dong. Jadi karena itu rumahnya belum terjual, berarti itu rumahnya memang benar-benar buat Ibu Eni dan Tiko. Jadi itu udah kuat, ya enggak? Ya enggak? Ya dong, masa enggak? Dipelihara. Ya ini misalkan kalau si Tiko itu anak angkat, tapi bahasanya jangan dipelihara dong. Penasaran sama yang ngomong. Ya, yang ngomong itu ngomong-ngomong pernah makan bangku sekolah enggak? Pernah ngicipin pojokan bangku sekolah enggak? Kenapa bahasanya itu harus dipelihara? Kok disamakan kayak bebek, kucing, kambing dipelihara? Urusan rumah, urusan harta nimbul aja ya. 20 tahun kemana aja lu pada? Kemana aja kau 20 tahun keluar dari Medanku? Si Pito kan, si Tiko ini kan anak yang masih kecil waktu ditinggal sama bapaknya, ya kan? Ya dia tuh memberitahukan ke publik apa yang dia rasakan, apa yang dia tahu, ya kan? Bukan apa yang kalian tahu. Jadi sebaiknya kalian juga jangan beropini sampai mau melaporkan Tiko ke polisi. Kadang-kadang kalau dibilang bego, goblok gitu ya. Tak peduli anak kandung atau bukan, Tiko ngaku tetap sayang Bu Eni. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kisah Tiko merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah terbengkalai selama 12 tahun ternyata menimbulkan kesalahpahaman dengan keluarga sang ayah. Sebelumnya, Tiko mengatakan bahwa ia dan ibunya ditinggal oleh ayahnya. Namun, keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto, membeberkan fakta bahwa mantan suami Ibu Eni yang memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Bahkan, Tiko juga disebut bukanlah anak kandung dari Ibu Eni dan ayahnya. Tiko pun menanggapi hal itu dengan bijak dan tidak peduli dengan statusnya yang disebut sebagai anak angkat atau anak adopsi. Dirinya mengaku tetap menganggap Ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tuanya. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko, Ibu, dan Pak Herman. Entah saya dipungut lalu diadopsi atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya itu kan kata mereka, ungkap Tiko. Yang pasti, Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar, dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko. Setahu Tiko, Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah, dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka. Tiko, kamu bukan anak ibu dan ayah. Itu tidak pernah sama sekali. Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang, sambungnya. Lebih lanjut, Tiko juga mengaku tetap menyayangi Ibu Eni dan Pak Herman dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri. Hal itu lantaran kedua orang tuanya telah membesarkannya dan mencukupi segala kebutuhannya. Atau kalaupun Tiko bukan anak kandung Ibu Eni dan Pak Herman, tapi Tiko tetap sayang kok sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko. Bayangin, dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin, dan masih banyak lagi. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan, kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya, dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja?
dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Kalian tahu kan kasus Tiko sama Ibu Erni yang tinggal di rumah mewah, tidak ada air, tidak ada listrik, dan sempat viral juga kemarin. Sekarang si Tiko ini udah dipanggil, diwawancara di mana-mana, dan perlu kalian ketahui kalau misalnya dia itu ditinggal ayahnya waktu itu masih kecil banget, umur 6 tahun, umur 5 tahunan. Sekarang cucu dari bapaknya dia itu mau nuntut dia gara-gara katanya menjelek-jelekan nama kakeknya. Kalian bayangin ya, si Tiko ini udah hidup 11 tahun di rumah itu tanpa listrik, tanpa air, dan dia itu merawat ibunya seorang diri. Sekarang dia difitnah macam-macam, kayak dia itu bukan anak kandung, terus abis itu juga dia menjelek-jelekan kakeknya, yang dimana gue baca kalau misalnya dia tuh ngomong cuman kayak, setahu saya ayah saya pergi gitu doang. Dan itu wajar banget karena dia mengetahui hal itu waktu dia umurnya 5 tahun atau 6 tahun, dia nggak tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana. Tiba-tiba keluarga dari si bapak ini kucuk-kucuk pengen melaporkan dan marah-marah. Gue lihat tuh podcastnya. Dan ini tuh ada di sekitar kita. Mungkin karena kemajuan teknologi saat ini ya kan. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ada ya ternyata berita seperti ini ya kan. Jadi dengan banyaknya orang yang memviralkan dan orang yang ya seperti youtuber seperti itu ya kan, akhirnya Hotman Paris angkat bicara soal Tiko yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dia termasuk pahlawan. Hotman Paris ikut angkat bicara soal Tiko yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Tiko memang sekarang menjadi viral setelah kisah hidupnya diketahui banyak orang. Sebab dia sudah hidup nelangsa bersama ibunya belasan tahun. Diketahui, Tiko dan ibunya juga susah untuk hidup akibat tidak adanya listrik dan air setelah sepeninggal ayahnya, Herman Moji. Keluarga Herman Moji di mana istri pertama dan anaknya akan melaporkan Tiko ke kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik. Sebagaimana disampaikan Uri, anak pertama Herman Moji, bahwa Tiko itu bukan anak kandung ayahnya dan Ibu Eni. Tak ketinggalan pula, akhirnya pengacara kondang Hotman Paris ikut menanggapi permasalahan yang terjadi dengan Tiko. Saya kira, yang pertama, Tiko itu siapa dulu? Apakah dia ini anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digembar-gemborkan itu masih hal yang masih dalam batas normal. Yang ketiga, dia bisa termasuk pahlawan juga. Dia ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah. Sekalipun terlepas apakah dia ini anak kandung atau tidak, kata Hotman Paris. Dilansir dari YouTube KH Infotainment pada 9 Januari 2023. Menurut Hotman Paris, Tiko tidak seharusnya dilaporkan ke pihak berwajib. Sebab dia tidak menyerang siapapun atau menyakiti orang lain. Ya, kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang pun. Bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian telah mendapatkan tanggapan positif dan mendapatkan bantuan dari